So hello guys, ketemu lagi dengan gua Ivan Baraja dan di sini saya ingin berbicara tentang part kedua dari Indonesia Baru. Check it out. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. So di part yang kedua di ngopi ngolah pikir ini saya ingin berbicara tentang politik di Indonesia, latah generation menurut saya. Jadi kenapa saya menggunakan kata-kata latah generation, latah sendiri itu yaitu seperti cermin, mantul. Jadi ada warna biru, cermin ikut warna biru, ada warna merah, cermin ikut warna merah. Kenapa masyarakat di Indonesia kali ini menurut saya ini mudah latah, mudah terkena isu, mudah terkena hoax, dan bodohnya lagi mereka menyebarkan. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan cek dan dicek. Dan fenomena ini menurut saya ada 3 poin yang membuat fenomena latah generation ini makin tumbuh luas. Yang pertama yaitu literasi, semangat baca kurang tinggi. Kenapa? Karena kurangnya literasi itu membuat generasi Indonesia, masyarakat Indonesia, tidak semua, beberapa dan banyak itu suka share, dan ada isu baru yang belum diverifikasi di share. Karena apa? Mereka kurang baca, sehingga mereka hanya membaca apa yang ada di grup WhatsApp, mereka hanya membaca apa yang ada di Instagram, mereka hanya membaca pada satu sudut perspektif dan kurang membaca yang lain. Jadi kalau Anda bertanya misalnya kepada mereka yang suka menyebarkan berita-berita, suka menyebarkan sensasi-sensasi, kebanyakan mereka kurang membaca dan hanya melihat pada satu sisi. Maksudnya membaca di sini bukan membaca status ya, tapi membaca buku. Kenapa? Karena kurangnya literasi ini membuat kita kurang dewasa. Jadi kita mudah latah gitu. Terus yang kedua, selain kurangnya literasi, hal yang kedua yang mempengaruhi latah generation ini makin tumbuh dan hate speech juga semakin naik, yaitu fanatisme buta menurut saya. Memang orang Islam diajarkan untuk sam'an wa ta'atan kalau katanya pesantren ya, yaitu mendengar dan nurut. Tapi sam'an wa ta'atan ini ada batasnya, ada bordernya. Kalau saya bilang bukan batas ya, karena sam'an wa ta'atan tidak ada batas, tapi ada bordernya, ada sisinya. Yaitu jangan sampai bisa memunculkan fanatisme buta. Karena kalau fanatisme buta muncul ini, maka imbasnya akan menuju ke negatif. Contoh, banyak di WhatsApp grup, mereka hanya bilang, ini saya sering baca ya di grup, saya tidak tahu menau nul putul kalau katanya orang Jawa tentang politik. Jadi saya mengikuti perkataan kiai saya mengikuti perkataan ulama besar suatu kaum gitu ya, ulama besar, dan insya Allah yang paling benar. Di argumen ini pun juga sudah ada logical fallaciesnya. Saya tidak tahu nol putul politik sehingga saya fanatisme buta, taklid buta. Ini jelas fanatisme. Seharusnya kalau ada berita dukung paslon ini atau dukung paslon B, oke, kita recheck. Kenapa alasan saya mendukung? Bukan hanya sekedar nurut, tidak, tapi juga harus ada argumen pribadi. Oh, karena suka dengan ini, suka dengan ini, suka dengan attitude-nya, suka dengan kinerjanya, suka dengan prinsipnya. Tidak semata-mata langsung menerima. Dan kalau ada berita yang di luar dari kelompoknya, yang membahas negatif di luar kelompoknya, di-share langsung. Kalau yang
baik di kelompoknya di-share, kalau yang buruk tentang kelompok lain di-share langsung, sehingga ini memunculkan fanatisme buta. Sam'an wa ta'atan boleh, tapi jangan sampai menutup mata, kita nurut walaupun kalian berbeda pendapat, misal dengan guru kalian atau dengan idola kalian, itu tidak masalah, karena kita memiliki prinsip sendiri. Yang penting kita menghormati. Jadi sam'an wa ta'atan di sini menurut saya nurut yaitu nurut dalam hal kalau diperintah nurut, diperintah orang tua nurut. Ini sam'an wa ta'atan, yaitu mendengarkan dan menurut. Diperintah orang tua nurut. Walaupun orang tua kita misal berbeda pandangan, ya kita menghormati, tidak menjudge. Mereka memiliki pendirian, kita juga memiliki pendirian sendiri. Itu menurut saya. Terus yang ketiga yaitu tentang attitude. Ini yang paling penting, karena biar latah generation ini tidak makin parah, kita harus punya attitude yang kuat. Attitude di sini yaitu dengan cara akhlak yang baik. Akhlak yang baik pertama yaitu kita nggak boleh fanatisme buta. Kalau ada orang yang salah, kita bilang salah, walaupun itu teman kamu, walaupun ini orang yang bisa dikatakan nasabnya mulia dari kalangan Rasul ataupun apa, kalaupun dia salah, ya kita bilang beliau bersalah, biar diurus secara hukumnya gitu. Seperti yang kemarin lagi viral, yaitu tentang perkataan yang kurang baik dari salah satu habib. Ya kita menghormati beliau, kita punya attitude, kita menghormati beliau sebagai habib, kita nggak boleh menjudge beliau. Tapi bukan berarti kita membenarkan apa yang beliau lakukan, karena itu dari esensinya pun salah. Kenapa salah? Karena menggunakan kata yang kurang baik. Karena ini di publik, ini di depan forum, di forum besar, dan sekarang dunia digital langsung menyebar semuanya dengan cepat. Kalau penggunaan katanya kurang baik, itu ya kita bilang salah. Tapi bukan berarti kita menjudge beliau, kita menghina, tidak. Tapi biar kita serahkan kepada pihak yang berwajib, sudah ada yang mengurusi. Dan pesan saya yang terakhir yaitu pertama, mari kita tingkatkan semangat literasi kita sehingga kita lebih dewasa, kita bisa membuka mata, tidak sempit pemahaman kita, memiliki pemahaman yang multi perspektif. Terus yang kedua, jangan tanamkan fanatisme buta. Menurut iya, terus taat iya, tapi bukan berarti fanatisme buta. Kita harus membuka mata. Yang gak boleh, kalau baik dari golongannya setuju, kalau jelek dari golongannya tidak diakui, kalau yang baik dari golongan lain tidak diakui, kalau jelek dari golongan lain disebarkan, tidak boleh seperti itu. Jadi harus balance, seimbang, belajar objektif. Terus yang ketiga, kembangkan attitude. Intinya mudah. Pesan saya itu kalau ada yang baik ambil, kalau ada yang buruk tinggalkan, kalau ada yang ragu-ragu ditanyakan. Gitu saja. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi dan masyarakatnya pun lebih dewasa, dan Indonesia lebih damai dan insya Allah lebih maju. Sekian dari saya dan terima kasih.